Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Salam. Di sini Ayah Salam akan meliput lanjutan satu demi satu yang akan kami kupas adanya. Siapakah yang ada di Balongan yang selalu bolak-balik bertiga dengan berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup rapat seperti ninja. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, dengan channel Ayah Salam, di sini akan memperjelas kejadian-kejadian nyata beberapa bulan yang lalu adanya 3 manusia berpakaian serba hitam seperti ninja layaknya gentayangan di seputar antara Balongan dan di pinggir perumahan-perumahan penduduk setempat di pinggir kota adanya di Jakarta yang ada di Selokan. Memang kebetulan lokasi ini kurang lebih ada 5 hektar adanya dipenuhi dengan balongan-balongan ikan. Di seputar lingkungan Balongan tersebut terdapat perumahan-perumahan penduduk yang ada. Mari kita kembali kepada kasus adanya kisah nyata dengan kejadian 3 orang tersebut. Saat itu menjelang jam 4 pagi waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan oleh salah satu orang, si pemilik empang sedang membawa alat-alat di mana adanya beliau memiliki beberapa balongan ikan yang sedang memberikan makanan di pagi hari. Beliau dengan rajinnya jam 4 pagi sudah ada di Balongan. Saat itulah, pada saat beliau sedang memberikan makanan kepada ikan-ikan yang ada di Balongan tersebut, orang tersebut melihat sekelebat beberapa orang, katakanlah 3 orang, manusia hitam-hitam seperti ninja layaknya. Beliau sudah mengalami beberapa kali melihat orang tersebut. Namun beliau dengan cuek saja, barangkali orang sedang lewat. Namun pada saat beliau ketiga kalinya kalau tidak salah, beliau merasa curiga adanya 3 orang tersebut bisa naik kelapa begitu cepat. Seakan-akan dia tidak menempel di pohon kelapa. Mereka bertiga dengan teknik yang sama. Lantas mereka turun kembali. Terus berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Disitulah membuat si pemilik empang merasa kaget dan aneh. Lantas si pemilik balongan bergumam, siapa mereka ya? Saya beberapa kali melihatnya tapi saya masa bodoh. Tapi dibilang manusia, dia naik pohon begitu mudah. Seakan tidak menempel di pohonnya. Begitu cepat mereka bertiga. Lantas, karena saking penasarannya, si pemilik balong adalah orang yang memiliki kelebihan. Katakanlah di kampungnya dengan julukan seorang kiai. Tapi sudah pantasnya beliau tidak kaget dengan adanya hal-hal yang aneh. Bahkan hal-hal gaib pun beliau sudah terbiasa, sudah menjadi makanannya. Lantas si orang tersebut menghampiri di mana adanya 3 sosok laki-laki yang berpakaian serba mirip ninja tersebut. Pada saat kurang lebih 3 meter,
Si pemilik balongan uluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas mereka terkejut, tiga-tiganya kaget dibuatnya. Mereka langsung menyatu, berjejer. Lantas satunya menyapa, "Ada apa?" "Ada urusan dengan saya. Kami bertiga." "Sebutkan, ada urusan apa dengan kami?" Lantas si pemilik balongan yang biasa disebut dengan seorang kiai mengatakan, "Kenapa kalian uluk salam saya tidak dijawab? Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kalau saya bertanya dengan adanya kalian bolak-balik di sini. Bukan hari ini saja, tapi sudah beberapa kali saya melihat kalian. Cuman saya cuek aja. Karena saya merasa penasaran ingin mengetahui adanya kalian selalu bolak-balik di sini. Apa tujuan kalian dan dari mana asal kalian? Kalian selalu bertiga?" Lantas salah satunya si ninja mengatakan, "Kami sedang berlatih. Kami adalah dari perguruan yang ada di Sukabumi." Lantas seorang kiai, katakanlah, yang memiliki balongan mengatakan, "Anda dari Salak, Gunung Salak. Saya mengetahui di sana beberapa titik, yaitu Padepokan Ilmu Hitam dan Padepokan Pesantren Ilmu Putih. Dari mana kalian? Apakah kalian dari aliran ilmu hitam ataupun putih?" Kata si seorang kiai mengatakan demikian. Lantas satunya lagi yang menjawab, "Kami adalah dari perguruan ilmu hitam, makanya kami sedang melatih diri bagaimana caranya naik pohon dengan cepat sekilas." Lantas seorang kiai mengatakan, "Kalian dari Gunung Salak, tapi dengan mudahnya kalian hadir di lingkup kami. Kami tidak mengenal adanya kalian. Apakah kalian punya tujuan tertentu, makanya hadir di sini?" Satunya malah tertawa sambil berbicara, "Hei, Bapak, jangan ikut campur urusan kami di sini. Kami di sini punya misi." Lantas si pemilik balongan mengatakan dengan lugas, "Tentu saja saya kepingin mengetahui adanya kalian. Karena kalian singgah di sini adalah urusan kami. Seandainya kalian dengan tujuan tidak baik akan merugikan banyak orang di sini, akan tidak bikin nyaman orang di lingkungan sini, saya tidak segan-segan untuk mengusir kalian adanya." Tiba-tiba si ninja bertiga itu spontanitas bergerak mendekati si bapak itu. Si bapak itu dilingkari oleh ketiga ninja tersebut. "Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian," saya tanya seperti itu, "kalian kelihatannya marah-marah dengan saya?" "Saya bertanya ingin mengetahui adanya Anda bertiga." Lantas salah satunya bertanya kembali, "Apa urusan Anda dengan kami? Itu bukan menjadi urusan Anda." Lantas seorang kiai mengatakan, "Tentu saja sudah menjadi urusan kami karena kalian hadir di sini adalah tempat di mana kami tinggal berada, termasuk balongan-balongan di sini." Lantas salah satu ninja tersebut mengatakan, "Kami punya misi khusus tidak bisa diungkapkan dengan Anda, yaitu mencari tumbal yang ada di lingkup sini." Sangat dikejutkan oleh seorang kiai mendengarkan kalimat demikian. Lantas seorang kiai, sebetulnya kalau sudah dia berterus terang mengatakan demikian, berarti suatu ancaman para warga termasuk dia itu sendiri. Lantas seorang kiai ingin mencoba sampai sejauh mana mereka punya kemampuan ilmu-ilmu hitamnya. Tiba-tiba seorang kiai mengangkat sesuatu kayu yang ada di lingkungan di situ yang tergeletak di bawah. Dia gerakan, diubah menjadi kayu besar, lantas
kayu tersebut bisa bergerak mengimbangi ketiga ninja tersebut. Lantas si ninja itu hampir kewalahan mengimbangi adanya kayu yang bergerak dengan sendiri begitu cepat. Lantas mereka sambil berteriak dan mengatakan, "Hei, Bapak tua, hebat juga lo. Ternyata lo punya kemampuan, bukan hanya saja orang tua saja, tapi bisa ngerjain kami melalui kayu itu, bisa bergerak, kami terlempar." Lantas si orang kaya mengatakan, "Saya tidak pernah akan tinggal diam dengan adanya kalimat yang Anda diutarakan baru saja. Karena tujuan kalian akan menyesatkan dan merugikan banyak orang, terutama di lingkungan sini. Tadi dikatakan oleh kalian, katanya punya misi khusus di sini. Dengan adanya hubungan dengan nyawa, berarti kalian tidak lepas dari manusia-manusia yang menyembah kepada berhala. Tidak lepas daripada ngiprit." Lantas satunya mengatakan sambil tertawa, "Wah, ini si bapak tua paham juga, sudah nyambung adanya kami ya. Memang itu adanya tujuan kami, punya kemampuan yang Anda lihat. Sekaligus kami ingin mencari korbannya, karena kami baru saja melakukan ritual. Katakanlah kami orang pemula, baru memulai. Kami dituntut mencari satu korban. Kalau satu korban saya dapatkan, berarti saya berhasil lulus dalam hal tujuan memperkaya diri," kata salah satu ninja tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang kiai mengatakan, "Hai manusia, kalian bertiga, saya tegaskan kali ini, nyala dari tempat sini, kembali kepada Gunung Salak. Saya mau bertanya, apakah kalian manusia-manusia muslim?" Jawab dengan tegas. Lantas mereka bertiga malah dengan kopaknya tertawa. Satunya berbicara, "Hei, Bapak, apa urusannya dengan kamu? Kenapa bertanya tentang masalah agama?" Lantas seorang kiai mengatakan, "Tentu saja kita sama-sama manusia, hanya punya perbedaan tujuan. Tujuan Anda tidak baik, memperkaya diri hanya sebatas kebahagiaan dunia semata, tidak memikirkan akhiratnya. Kalian hidup ini, siapa yang memberi? Kalian dikasih sehat, kalian dikasih makan, kasih rezeki dari mana? Hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Makanya saya tanyakan, apa kalian seorang muslim? Kalian bertiga." Lagi-lagi mereka tertawa. "Tentu saja kami muslim." Nah, disitulah itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menjegal kalian supaya kalian tidak akan melakukan kembali tujuan-tujuan menyesatkan diri. Perlu kalian ketahui bahwasannya kalian sudah dikerjain oleh hal-hal demit yang ada di sana. Kalian sudah bersekutu hanya karena untuk memperkaya diri sehingga kalian mengikuti jejak mereka. Mereka tuh senang kalau manusia mau diajak kerjasama. Manusia itu tempatnya yang paling sempurna. Kenapa kalian mau dipercundangi dengan adanya mereka? Mereka itu senang kalau ada manusia yang lemah. Sebetulnya manusia pada aslinya tidak lemah, memiliki kelebihan daripada makhluk yang ada, baik dunia nyata maupun dunia lain. Kembalilah kepada Allah. Jangan teruskan tujuan kalian tidak baik. Justru akan menyesatkan diri sendiri. Tiba-tiba mereka berlompat-lompatan dengan cepatnya ingin, katakanlah, ingin mengajak duel dengan seorang kiai. Lantas seorang kiai mengatakan, "Sudahlah, sadarlah kalian. Saya akan membantu kalian untuk mengembalikan kalian supaya benar-benar menjadi manusia yang normal.
hamba Allah yang baik. Bukan seperti ini. Kalian pasti punya keluarga. Coba ingat-ingat, kalau kalian punya keluarga, tapi cara memberikan nafkah dengan cara ngiprit, nauzubillah min dzalik, sama aja kalian memberikan racun pada mereka. Bagaimana kalian bisa menyayangi keluarga? Buat sendiri aja begitu. Apa kalian tidak sadar kalau mencari uang dengan cara ngiprit, bersekutu dengan bangsa dedemit, tapi memberikan nafkah dengan cara darah haram, kalian berarti benar-benar membunuh keluarganya dengan cara kejam, secara perlahan. Lantas mereka bertiga, salah satunya teletup. Apa maksud Anda? Anak-anak istri saya sehat, saya berikan nafkah, saya lebih. Tapi kalian sadar, kalian bekerja sama dengan hal-hal gaib, dengan memperkaya diri. Uang itu dari mana? Sementara kalian bekerja sama dengan bangsa dedemit, itu sama aja ngiprit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala hal jin dan setan itu musuh kita, musuh umat Nabi. Anda berlawanan, kembalilah kepada Allah. Apakah kalian belum pernah mengenyam adanya ilmu agama sehingga kalian dengan mudah dikecoh oleh hal-hal dedemit? Kata seorang kiai mengatakan demikian. Lantas si kiai ingin menyudahi dengan adanya mereka bertiga karena mereka udah beringas, seakan ingin menerkam seorang kiai. Lantas seorang kiai memainkan ari yang ada di empang supaya mengenakan mereka bertiga sekaligus meruqyah melalui air itu. Tiba-tiba si air itu bergelombang kencang, lantas terlempar ke atas, digerakkan oleh salah satu telapak tangan si kiai, diarahkan ke mereka bertiga, sehingga mereka bertiga terhempas ke pinggir danau. Lantas mereka basah kuyup, mereka langsung sadar. Mereka satu sama lain mengatakan, wah, gue di mana nih? Gue basah kuyup. Satu sama lain mengatakan dengan kalimat senada. Lantas seorang kiai mendekati, saudara-saudaraku, kalian adalah hamba Allah. Kalian sudah tersesat. Mumpung belum terlambat, kembali kepada Allah, bersujud kepada Allah. Jangan kau lanjutkan. Saya tahu kalian ini baru pemula. Jangan dilanjutkan. Jauhkan dari hal-hal yang masalah menyangkut gaib. Nauzubillah min dzalik. Lantas mereka, apa maksudnya Bapak? Saya nggak ngerti, saya lagi bingung di sini. Baru saja kalian mengatakan kalian bersekutu dengan bahasa dedemit, kalian ingin memperkaya diri. Bukankah begitu? Sekarang kalian sudah sadar, tapi kalian belum sadar sepenuhnya. Minumlah air aqua dari saya, kata seorang kiai mengatakan demikian. Lantas mereka bertiga minum, setelah minum mereka baru di situ sadar 100%. Lantas mereka berjabat tangan dengan seorang kiai pemilik empang. Mereka mohon maaf, lantas mereka merasa terima kasih atas kehadiran adanya di lingkungan empang si kiai tersebut. Ternyata dengan kehadiran mereka memang barangkali sudah diselamatkan oleh Allah melalui seorang kiai yang memiliki empang, sehingga mereka gagal dalam bersekutu dengan hal-hal gaib, yaitu dunia ngiprit. Demikianlah saudara, kilasan kupasan adanya tiga sosok manusia berpakaian ninja dengan tujuan ingin mencari korbannya sebagai manusia-manusia pemula di dunia ngiprit, digagalkan oleh seorang kiai sehingga mereka sadar kembali lagi ke tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.